lalu lintas berkeselamatan. Saya Calangdong, salam lemper. Potret Lalu Lintas atau Polantas adalah program TV Korlantas Polri yang membahas semua hal berkaitan dengan lalu lintas. Nah, Polantas kita kali ini akan membahas tentang amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Juga untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Selain itu, membangun budaya tertib berlalu lintas dan juga peningkatan pelayanan bidang lalu lintas angkutan jalan. Nah, hari ini saya ada di Korlantas Polri dan kita akan melihat implementasi yang diterapkan oleh Korlantas Polri terkait dengan amanat Undang-Undang Lalu Lintas. Ini tentunya Anda sudah pernah mendengar Road Safety Policing. Itu adalah konsep pemolisian lalu lintas yang digelorakan oleh Korlantas Polri untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Nah, kita akan simak apa itu Road Safety Policing. Tapi sebelumnya saya potret-potret dulu. Siapa tahu bisa jadi bagian Road Safety Policing. Minim Road Safety Portraiting, ya kan? Mengemban tugas pokok dan fungsi lalu lintas, Korlantas Polri implementasikan e-policing melalui Road Safety Policing. Sejalan dengan program Polri Presisi, Road Safety Policing diterapkan untuk wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, menurunkan fatalitas kecelakaan, meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas, dan pelayanan prima bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Korlantas Polri dalam mengemban tugas dan dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tentunya sudah menerapkan berbagai inovasi dan terobosan yang dikemas dalam Road Safety Policing. Ini untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Lalu untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas, serta meningkatkan pelayanan bidang lalu lintas angkutan jalan. Upaya-upaya pengembangan pelayanan lalu lintas juga dilaksanakan menyesuaikan dengan era saat ini, dan apa yang Korlantas lakukan adalah juga untuk lingkup secara menyeluruh di seluruh jajaran di wilayah di Indonesia. Road Safety Policing merupakan implementasi dari e-policing pada fungsi lalu lintas. Apa yang dilaksanakan adalah dengan mencakup sistem edukasi atau pendidikan, kemudian rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, serta registrasi baik pengemudi maupun kendaraan bermotor. Lalu ada pusat K3I sebagai yang mensupport komunikasi, kendali, dan koordinasi, serta informasi yang ada. Kemudian juga semua ini dilaksanakan berbasis dengan IT untuk road safety. Ada analisa dampak lalu lintas, serta kemitraan yang sinergitas dalam traffic board di masing-masing level wilayah. Korlantas Polri menjadi salah satu pilar pemerintah untuk wujudkan keselamatan berlalu lintas. Apa yang sudah dilaksanakan Korlantas dan pengembangan-pengembangan selanjutnya merupakan bentuk wujudkan pelayanan prima bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem dan mekanisme yang dibangun tentu meliputi pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana kita menangani lalu lintas yang oleh Polri ditangani oleh fungsi lalu lintas yaitu Korlantas dan jajarannya, setidaknya ada tugas yang harus dijalankan yang kita sebut dengan 3E per 1I.
yang pertama itu adalah education atau pendidikan lalu lintas. Jadi masyarakat harus sadar betul bahwa berlalu lintas itu adalah untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain. Kemudian yang yang kedua itu kita sebut sebagai traffic engineering atau rekayasa lalu lintas, di mana di sini fungsi lalu lintas dalam Polri, yaitu Korlantas dan jajarannya, itu harus mengatur, kemudian mengelola, merekayasa agar orang itu menjadi nyaman di jalan, baik yang berkendaraan maupun yang tidak berkendaraan, sehingga lalu lintas berjalan dengan nyaman dengan keselamatan yang menjadi tujuan utama. Kemudian yang ketiga yaitu Police Traffic Law Enforcement atau penegakan hukum. Di sana ada langkah-langkah preventif, ada langkah-langkah preemptif dan langkah-langkah represif. Nah, inilah fungsi yang sekarang dirasa sangat menonjol karena pemberian sanksi muncul pada fungsi yang ketiga ini, yaitu Police Traffic Law Enforcement. Dan yang ketiga adalah identification atau fungsi yang dilakukan oleh bidang registrasi dan identifikasi, karena polisi lalu lintas di Indonesia itu bicara soal identifikasi kendaraan, registrasi kendaraan, dan identifikasi pengemudi yang dikeluarkan dalam bentuk surat izin mengemudi, kemudian kendaraan dalam bentuk BPKB dan STNK. Nah, keempat fungsi ini, 3E+1 ini harus menyatu sebagai salah satu kekuatan yang menjadikan nanti fungsi lalu lintas yang dalam ini diawaki oleh Korlantas dan jajarannya berjalan dengan maksimal dan optimal. Road safety policing, ya, yang kita kenal sebagai pemolisian dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas ini harus benar-benar menjadi konsep yang holistik, yang komprehensif, ya. Karena ketika bicara soal pemolisian, berarti bicara bagaimana polisi mengelola, mengatur, dan bagaimana masyarakat melaksanakan. Nah, konsep policing atau pemolisian ini menjadi sangat kuat ketika kita menerapkan di lalu lintas dalam bentuk road safety policing. Ada kata-kata safety, artinya jalan itu harus menjadi tempat yang nyaman dan di sanalah keselamatan yang diutamakan. Keselamatan itu diawali dengan bagaimana masyarakat patuh dan tertib terhadap peraturan, kemudian bagaimana petugas menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya, kemudian bagaimana publik merespon adanya aturan dan adanya dinamika di lalu lintas itu sebagai suatu suasana atau nuansa dalam rangka kehidupan sehari-hari, sehingga kenyamanan, keselamatan di jalan menjadi yang utama. Koordinasi, harmonisasi, dan juga kerjasama dengan para pembina lalu lintas dan angkutan jalan itu sebenarnya harus dikuatkan. Kenapa? Karena fungsi lalu lintas itu bukan hanya satu sektor saja. Contoh ya, contoh orang mungkin akan berpikir, aduh, ini nggak ada hubungannya sama sekali. Contoh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan riset dan teknologi itu kan jauh sekali gitu. Tetapi sebenarnya perannya adalah pada proses pendidikan, bagaimana berlalu lintas, bagaimana profesionalisme di tingkat para pengemudi. Nah, sistem dan mekanisme pengelolaan lalu lintas yang dihadirkan oleh Korlantas Polri akan terus dikembangkan. Korlantas sangat concern terhadap hal ini dengan mengikuti semua perkembangan teknologi dan perkembangan sosial. Ini adalah untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Terima kasih Mas ya, udah diantar ya. Nah, semua sudah by system. Belanja bisa online, ya kan? Tapi ngomong soal online, teman saya tuh kemarin bingung. Belanja online nggak bisa di-download. Belanja kok download? Belanja kan harus down payment ya? Bingung dia. Makanya supaya Anda tidak bingung, saya akan ajak Anda ke suatu tempat yang mungkin belum tahu. Biar tahu. Karena saya juga belum tahu. Biar kita sama-sama tahu. Tahu nggak? Ikut. Halo
Halo bro, lu di mana? Lu dibangunin susah. Oke, gua ke markas. Gimana sih bro? Kalau nggak percaya, gua ada di jalan. Nih, Nyampe mana bro? di perapatan. Ya udah, biar cepet gua lawan arah aja. Bapak baik-baik saja? Baik pak. Lain kali, hati-hati ya Pak. Ketika berkendara, gunakan helm, tidak main HP. Dan tadi saya lihat, Bapak melawan arah. Iya pak. Perhatikan juga batas kecepatan dan tidak mabuk saat berkendara. Iya pak. Dan terakhir, tidak menggunakan knalpot bising ya Pak. Atas semua pelanggaran, Bapak tetap kami tilang. Oke? Oke pak. Sepakat? Sepakat pak. Mantap. Selama ini kan kita taunya pelakor. Nah, kalau ini pelabor. Pelabor? Apaan tuh, Bu? Pelanggar borongan. Nah, sekarang kita ada di ruangan Posko K3I, yaitu Kendali Koordinasi Komunikasi dan Informasi. Ini adalah tempat sebagai untuk pelaksanaan tugas operasional Korlantas Polri. Semua akan terpantau di sini. Ya, sistem internal Polri dan juga dari stakeholder terintegrasi dan bisa kita lihat dari sini. Keren kan? Ini adalah wujud yang dihadirkan oleh Korlantas Polri demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Di Posko K3 ini, semua yang berkaitan dengan lalu lintas dikendalikan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan melalui sistem yang sudah dibangun. Dan tentunya tempat ini akan menjadi pusat informasi tentang semua yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Apalagi inovasi dan terobosan yang dihadirkan Korlantas Polri. Nah, kita simak yang berikut ini. Dalam road safety policing, kami tentunya menerapkan IT for road safety. Artinya seluruh pelaksanaan tugas pelayanan bidang lalu lintas berbasiskan atas IT atau elektronik. Seperti kemudian Traffic Management Center yang kita kenal, kemudian penerapan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, kemudian ini juga yang diharapkan untuk bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat pada peraturan lalu lintas. Kemudian kita juga mengenal yang namanya Traffic Attitude Record. Semua pencatatan perilaku pengemudi akan tercatat. Apakah pernah melanggar, ada pointer-pointer di sana. Kemudian kita juga mengenal dengan Traffic Accident Analysis. Jadi secara objektif kita menggambarkan sebelum atau pasca kejadian sebuah kecelakaan lalu lintas. Kami juga mengembangkan diskusi dan banyak juga hal-hal yang berkenaan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan, menyediakan sistem-sistem yang berbasis elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi. Di sisi edukasi juga tentunya literasi terkait dengan lalu lintas juga kita siapkan. Saat ini dibutuhkan perkuatan bagi polisi lalu lintas di era revolusi industri 4.0. Berbagai upaya dalam melayani masyarakat, baik yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, Korlantas tentu mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dan melalui sistem berbasis elektronik, algoritma road safety dapat dikontrol secara real-time, on-time, dan anytime. Selain itu, reformasi birokrasi penguatan Korlantas Polri menjadi dasar untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di masa kini maupun masa yang akan datang. Suatu keharusan untuk mengadaptasi perkembangan teknologi untuk bisa lebih meningkatkan pola kerja yang lebih efektif dan efisien, lebih strategis, dan tata kelola kebijakan yang lebih berorientasi kepada kepentingan kemajuan bangsa. Jadi kalau misalnya hari ini Kakor Lantas membuat terobosan untuk mengakomodir kebijakan yang berorientasi kepada pemanfaatan teknologi, itu adalah langkah, bukan saja langkah strategis, tapi langkah yang futuristik sebagai bagian dari anggota Komisi 5 dan tentunya stakeholder juga lah ya dalam konteks pengawasan barangkali di fungsi DPR terkait tata kelola transportasi Indonesia. Saya merasakan sekali ada perbedaan yang luar biasa ya, tingkat kecelakaan yang menurun, kemudian lalu lintas yang lebih lancar dan tertata,
Nah, ini saya kira bagian penting bagaimana produk dari kebijakan itu betul-betul bisa terasakan dengan baik oleh masyarakat. Nah, saya di beberapa kesempatan evaluasi kementerian sekalipun di lintas kementerian, saya kira pembangunan itu harus berorientasi kepada solusi ya, bukan legacy dan seterusnya. Kenapa? Karena pembangunan dengan konteks real adalah pembangunan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki nilai tambah ya. Konteksnya apa? Kan kalau misalnya setiap kebijakan itu ternyata bisa melahirkan pola interaksi yang baik, kemudian pola distribusi yang efisien. Nah, itu saya kira itu adalah secara akumulasi menjadi keberhasilan bersama ya. Dan saya selalu bilang, karena kebetulan saya juga di DPR sebagai anggota Banggar ya, saya tidak pernah mau lagi mendengar paparan kementerian lembaga ya, badan bahwa indikator kinerja itu selalu diukur dari serapan anggaran. Yang buat saya mengapresiasi, coba misalnya sekarang Pak Kakor Lantas ini mensurvei saja Pak, bagaimana penerimaan negara di daerah-daerah dalam hal ini Spenda atas kebijakan Kakor Lantas yang akan menghilangkan data orang yang belum bayar pajak. Itu kami saja Pak di Dewan mengejutkan, dicek coba itu ada yang belum bayar pajak nggak? Artinya ada kesadaran yang diingatkan oleh kebijakan Kakor Lantas bahwa ini ada hak negara yang terabaikan, gitu kan? Nah, sementara itu sudah ada payung hukumnya dan itu adalah produk undang-undang yang dalam hal implementasinya ya bahwa adalah pelaksana undang-undang itu sendiri. Nah, seperti banyak ya mohon maaf ya, orang yang sudah melakukan mutasi kendaraan bahkan bukan milik kendaraannya sudah sekian tahun, itu data dia masih dipakai dan seterusnya. Nah, itu saya kira ide dari Korlantas itu untuk meriset kepemilikan, kemudian untuk memposisikan balik kepada potensi penerimaan negara yang idle atau tidak optimal. Nah, ini harus menjadi satu gerakan yang harus disupport dan diapresiasi. Nah, memang agak berat pembahasan kita kali ini. Tetapi yang bisa saya simpulkan adalah bahwa keselamatan berlalu lintas atau road safety itu merupakan hal yang sangat penting untuk peradaban, untuk membantu dan melancarkan aktivitas masyarakat. Kita ibaratkan untuk mengurus sesuatu yang besar dibutuhkan kekuatan dan tenaga yang juga besar. Maksudnya adalah agar supaya sehingga sesuatu demikian itulah apaan sih? Pokoknya seperti itulah intinya. Ke Ciracas beli kurma, cakep dong. Ayo tertib berlalu lintas untuk kepentingan bersama. Halo bro, lu di mana? Lu dibangunin susah. Oke, gua ke markas. Gimana sih bro? Kalau nggak percaya, gua lagi di jalan. Nih. Nyampe mana bro? Di perapatan. Ya udah, biar cepet gua lawan arah aja. Bapak baik-baik saja? Baik Pak. Lain kali, hati-hati ya Pak. Ketika berkendara, gunakan helm, tidak main HP. Dan tadi saya lihat, Bapak melawan arah. Iya Pak. Perhatikan juga batas kecepatan dan tidak mabuk saat berkendara. Iya Pak. Dan terakhir, tidak menggunakan knalpot bising ya Pak. Atas semua pelanggaran, Bapak tetap kami tilang. Oke? Oke Pak. Sepakat? Sepakat Pak. Mantap. Selama ini kan kita taunya pelakor. Nah, kalau ini pelabor. Pelabor? Apaan tuh, Bu? Pelanggar borongan. Polri, khususnya fungsi lalu lintas, sudah memaksimalkan upaya-upaya untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan juga mudah diakses. Gimana? Keren kan saya? Padahal saya ini mengutip kalimat dari Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda. Oh, jadi ikutan pinter deh. Nah, road safety policy yang diterapkan Korlantas Polri itu mengembangkan IT for road safety terus disempurnakan.
Dan ke depan apa yang akan dilakukan oleh Polantas untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya kita akan simak yang berikut itu. Ini. Nah, seperti biasa karena namanya potret lalu lintas, saya akan potret lagi. Ya. IT for Road Safety merupakan suatu bagian penting mendukung road safety policing. Road safety policing yang didukung IT for Road Safety merupakan implementasi e-policing atau electronic policing atau model pemolisian di era digital dalam menangani lalu lintas. Era digital ini yang dilakukan adalah membangun back office application yang berbasis pada artificial intelligence dan network yang berbasis Internet of Things. Yang semua ini merupakan bagian penting untuk dapat menjadi pusat K3I, pusat komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan informasi. Maka sistem-sistem road safety policing ini berbasis kepada model pemolisian di era digital. Oleh sebab itu, sistem yang dibangun pada road safety policing melalui IT for Road Safety adalah mendukung program-program atau pilar-pilar RUNK atau Rencana Umum Nasional Keselamatan dan juga RAK atau Rencana Aksi Keselamatan. Di dalam IT for Road Safety, kita membangun adanya TMC atau Traffic Management Center. Ini untuk mendukung road safety management. Dan kita membangun Safety and Security Center untuk mendukung safer road. Kita membangun Electronic Registration and Identification untuk mendukung safer vehicle. Dan kita membangun SDC atau Safety Driving Center untuk mendukung safer people dan Intelligent Traffic Analysis untuk mendukung post crash. Pada konteks ini semua dilakukan atau dilaksanakan dengan smart management dan semua berbasis kepada big data system. IT for Road Safety merupakan bagian penting untuk mendukung SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana semua ini ada digital record, berbasis big data system dan menuju one stop service. Maka pelayanan di bidang lalu lintas, angkutan jalan adalah pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Yang semua ini merupakan pelayanan yang prima, yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Pada sistem smart management itu, nanti semua akan berbasis kepada algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual yang bisa diakses real time, on time, dan anytime. Dan ini merupakan suatu prediksi, antisipasi, serta solusi. Disinilah kita semua sadar bahwa road safety policing merupakan implementasi amanat undang-undang di era digital. Sehingga kita semua bisa berupaya untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas, serta adanya pelayanan prima di bidang lalu lintas angkutan jalan. Semua itu merupakan suatu cara, suatu upaya, namun tujuannya adalah tetap pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Berbicara tentang polisi lalu lintas, berbicara tentang kemanusiaan, keteraturan sosial atau keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, dan kita juga berbicara yang berkaitan dengan peradaban. Menangani lalu lintas memang bukan persoalan yang mudah. Lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar menjadi cermin budaya bangsa. Lalu lintas juga sebagai urat nadi kehidupan, di mana semua aktivitas tentu membutuhkan lalu lintas.
Pembentukan entitas baru di tubuh Korlantas Polri memang sejatinya dapat dilaksanakan. Tentunya ini akan berimplikasi pada pencapaian atas keutamaan amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut saya secara pribadi udah sangat baik, artinya semua sekarang sudah benar-benar mengikuti perkembangan zaman, berbasis digital, ada Signal, Samsat Digital Nasional, dan juga ada ETLE, jadi udah nggak perlu ribet lagi dilakukan secara konvensional, semuanya berbasis digital dan aplikasi. Untuk ETLE juga penilangan yang dilakukan secara elektronik, jadi sebenarnya ini sudah sangat-sangat mempermudah kinerja Korlantas Polri dan juga memberikan pelayanan yang mudah dan maksimal untuk masyarakat. Menurut saya sih sebenarnya udah tepat, karena apa yang memang sudah berjalan sudah cukup lama gitu, nggak perlu ada yang dirubah-rubah lagi sih. Artinya tinggal diteruskan saja, dan apa-apa aja yang menjadi kekurangan itu bisa dievaluasi, dikaji ulang, dan diperbaiki demi memberikan pelayanan yang maksimal dan baik kepada masyarakat. Yes, amanat dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu harus dilaksanakan. Dan seperti kita lihat, berbagai upaya dihadirkan untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Road Safety Policing itu adalah implementasi dari amanat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Juga ini adalah dukungan dari terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, setengah jam baru seperti terasa 30 menit kita membahas tentang lalu lintas. Saya Calotong mau pamit mundur. Nggak bisa. Kalau gitu saya potret-potret lalu lintas dulu. Tapi jangan lupa kita ketemu di Polantas berikutnya. Tentunya dengan tema bahasan tentang lalu lintas yang lainnya. Salam aman, selamat, tertib, dan lancar.